warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Sebelum pembelajaran dimulai, di sini Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Ayu Bulan. Kalian bisa menyapa Ibu dengan sebutan Ibu Bulan. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa surah Al-Fatihah. Kita membaca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik. Pastinya kalian bertanya-tanya, Bu Bulan, materi apa yang kita akan pelajari pada pagi hari ini? Nah, anak-anak, kita akan mempelajari mengenai 3 materi pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai kosakata. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari mengenai aturan di tempat wisata. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai pembagian dalam matematika. Nah, anak-anak yang hebat ini, Ibu Bulan mau menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu kosakata. Nah, anak-anak, kosakata adalah pembendaharaan kata atau lebih mudahnya kita pahami, kosakata itu merupakan kumpulan kata yang merupakan dari bagian bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat. Nah, anak-anak, yang digunakan untuk menyusun kalimat itu apa? Ya, benar sekali. Jadi, itu kosakata. Kemudian, selanjutnya ialah contoh kosakata dari teks yang berjudul Menunggangi Gajah. Nah, contoh kosakata dari teks tersebut adalah yang pertama, menunggangi. Nah, anak-anak, menunggangi memiliki arti menaiki. Jadi, Beni menaiki gajah. Kemudian, untuk contoh yang kedua, kosakatanya ialah menekuk. Menekuk memiliki arti melipat. Jadi anak-anak, dalam teks tersebut, langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Jadi gajah akan melipat kakinya ketika hendak dinaiki oleh para wisatawan. Kemudian untuk yang ketiga, contoh kosakata dari teks tersebut adalah pemandu. Nah, anak-anak, pemandu sendiri memiliki pengertian sebagai penunjuk dalam wisata yang ada di kebun binatang tersebut. Nah, itulah contoh dari kosakata yang terkandung di dalam teks yang berjudul Menunggangi Gajah. Kemudian selanjutnya ialah mari kita buat kalimat dengan menggunakan kosakata yang sudah tadi kita pelajari. Nah, kita buat kalimat menggunakan kosakata yang pertama yaitu menunggangi. Jadi kalimat yang bisa kita buat dari kosakata menunggangi yaitu gesit menunggangi kuda saat berada di kebun binatang Malang. Nah, itulah contoh dari kalimat menggunakan kosakata menunggangi. Kemudian selanjutnya kita membuat kalimat dengan menggunakan kosakata pemandu. Nah, contoh kalimatnya ialah Ayu mendengarkan instruksi pemandu saat di kebun binatang. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai aturan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian aturan. Nah, aturan adalah serangkaian ketentuan petunjuk, patokan, atau perintah yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam kegiatannya sehari-hari. Agar lebih mudah, di sini Ibu Bulan akan memberikan contoh mengenai aturan, baik aturan di sekolah, di rumah, maupun aturan di tempat wisata. Untuk yang pertama, ada contoh aturan di sekolah. Nah, misalnya contohnya menggunakan seragam sesuai hari sekolah,
Untuk hari Senin, anak-anak menggunakan pakaian merah putih. Kemudian untuk hari Rabu dan Kamis menggunakan pakaian batik. Nah, itulah contoh aturan dalam penggunaan seragam di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, melaksanakan piket sesuai jadwal. Nah, anak-anak, dengan kita melaksanakan piket sesuai jadwal yang telah ditentukan itu merupakan contoh aturan yang berlaku di sekolah. Agar sekolah kita tetap bersih, tetap asri, dan selalu terjaga. Kemudian yang kedua, contoh aturan di lingkungan rumah. Nah, yang pertama, bangun jam 6 pagi. Kemudian, aturan yang kedua, contohnya setelah bangun membersihkan kasur atau tempat tidur yang telah digunakan. Yang ketiga ialah contoh aturan di tempat wisata. Yang pertama, menjaga kebersihan di tempat wisata. Yang kedua, dilarang mengganggu hewan yang sedang tidur. Nah, itulah anak-anak contoh aturan yang berlaku baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun di tempat wisata. Nah, apa manfaat dari aturan? Jadi anak-anak, aturan ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama manfaatnya, hidup kita menjadi lebih disiplin karena adanya aturan tersebut. Kemudian yang kedua, hidup kita menjadi lebih tenang apabila mematuhi aturan yang berlaku. Dan yang ketiga, terwujudnya hidup yang aman, damai, dan sejahtera. Nah, kemudian Bu Guru, bagaimana jika kita tidak mematuhi aturan tersebut? Nah, anak-anak, ketika kita tidak mematuhi aturan, hidup kita menjadi tidak teratur. Kemudian, selain hidup kita tidak teratur, kita dapat membahayakan keselamatan diri maupun orang lain. Kemudian yang ketiga, akibat jika kita tidak mematuhi aturan, maka timbullah perselisihan atau pertengkaran dan dapat menimbulkan bencana. Selain bencana, dapat mendapatkan sanksi atau hukuman yang berlaku karena kita tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Jadi anak-anak kelas 2 yang hebat ini jangan lupa kita selalu patuh terhadap aturan yang berlaku ya, baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat maupun di tempat wisata. Agar hidup kita selalu teratur, disiplin, damai, dan sejahtera. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pembagian. Pasti anak kelas 2 yang hebat ini sudah tidak asing lagi bukan dengan pembagian. Nah, anak-anak, kita sudah sering belajar mengenai pembagian dan pembagian tersebut sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja ke contoh soal. Di sini ada soal 18 dibagi 2 dan dibagi 3. Nah, bagaimana caranya Bu Guru untuk menyelesaikan soal ini? Nah, anak-anak, langkah pertama yang kalian harus lakukan ialah membagi dua bilangan tersebut, yaitu 18 dibagi 2. Nah, anak-anak, selanjutnya 18 dibagi 2 menghasilkan angka 9. Kemudian untuk langkah yang kedua, angka 9 tersebut dibagi dengan 3. 9 dibagi 3 menghasilkan 3. Jadi anak-anak, 18 dibagi 2 dibagi 3 menghasilkan angka 3. Cukup sekian materi yang Ibu dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.